Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayu Dwi Ardila, NIM 2018 105 103 11045. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen investasi pada bank syariah. Pertama, perbankan syariah. Pengertian bank syariah sendiri secara umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sendiri yaitu sebagai yang pertama, manajer investasi. Merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan juga profesionalisme dari bank syariah. Selanjutnya untuk investor, bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya seperti letter of guarantee dan wire transfer. Dan yang terakhir, fungsi sosial. Bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana qard dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ini tentang manajemen investasi. Pengertian dari investasi sendiri yaitu penanaman faktor-faktor produksi pada proyek tertentu, baik itu bersifat baru sama sekali ataupun perluasan usaha yang sudah ada. Nah, kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan sesuatu keuntungan di kemudian hari. Investasi syariah, pengertiannya yaitu mudharabah yang artinya menyerahkan sejumlah dana kepada orang atau lembaga usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun tidak semua investasi yang ada saat ini berjalan sesuai hukum Islam. Itulah yang menjadikan alasan beberapa instrumen investasi menggunakan sistem investasi syariah. Nah, investasi syariah ini pengertiannya adalah penanaman modal kepada suatu lembaga usaha dengan prinsip kaidah Islam atau hukum Islam yang berpedoman pada syariah Islam. Dasar hukumnya yakni adalah ijma, yang artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, jenis-jenis investasi syariah ada tiga. Yang pertama, deposito syariah, yang kedua ada reksadana syariah, dan yang ketiga saham syariah. Pengertian dari manajemen investasi sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam penanaman faktor-faktor produksi pada proyek tertentu, baik itu bersifat baru sama sekali ataupun perluasan usaha yang sudah ada atau penyertaan modal untuk tujuan yang tertentu pula. Faktor-faktor penting dari investasi. Yang pertama ada aspek material atau finansial. Yang kedua aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, dan yang keempat aspek pengharapan ridho Allah. Nah, aspek material atau finansial ini artinya adalah suatu bentuk investasi yang hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Sedangkan aspek sosial dan lingkungan ini berarti adalah suatu bentuk investasi yang hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Sedangkan aspek kehalalan sendiri yaitu artinya adalah suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Nah, suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif atau darurat secara individu maupun sosial.
Dan aspek pengharapan ridho Allah, yakni artinya adalah suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah. Nah, dalam bank syariah, kegiatan penyaluran dana dapat berupa investasi, dapat pula pembiayaan. Disebut investasi karena adanya penanaman dana atau penyertaan. Nah, disebut pembiayaan karena bank menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Adapun tujuan dari bank syariah dalam melakukan pembiayaan, yakni adalah untuk meningkatkan ekonomi umat atau dalam pembiayaan atau permodalan. Nah, di sisi lain juga sebagai upaya untuk mendapatkan nisbah bagi hasil atau profit margin. Ciri-ciri dari pembiayaan investasi. Yang pertama adalah untuk pengadaan barang-barang modal. Yang kedua, mempunyai perencanaan yang matang dan terarah. Yang ketiga, berjangka menengah dan panjang. Yang terakhir, pada umumnya diberikan dalam jumlah dana yang besar. Oleh karena itu, perlu diadakan studi kelayakan. Prinsip-prinsip investasi di bank syariah. Yang pertama adalah aspek rentabilitas, yakni sebagai fund manager yang amanah. Tentu bank syariah memilih aspek-aspek yang menguntungkan. Kemudian ada aspek likuiditas, yakni selalu tersedianya dana yang cukup diperkirakan dibutuhkan nasabah. Kemudian ada spread risk, yakni memperkirakan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian ada skala prioritas, yakni mendahulukan investasi pada usaha yang memang memiliki kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah usaha yang halal. Bank syariah tidak hanya mengejar untung besar, namun kehalalan merupakan prioritas penting dalam pertimbangan. Produk dari investasi di bank syariah ada 3, yakni ada tabungan bagi hasil atau mudharabah. Selanjutnya yang kedua ada deposito bagi hasil atau mudharabah, dan yang ketiga ada investasi khusus atau mudharabah muqayyadah. Nah, proses investasi sendiri ada 5 proses. Yang pertama ada uji kelayakan proyek oleh tim penilai atau komite pembiayaan. Yang kedua ada faktor 5C. Yang ketiga ada analisis berdasarkan data yang lengkap dan dilakukan secara jujur dan juga objektif. Dan yang keempat, layanan cepat agar realisasi pembiayaan on time. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan lembaga dan hindari vested interest pribadi penilai. Analisis investasi 5C tadi adalah prinsip analisis didasarkan pada 5C, yaitu ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter sendiri merupakan sifat atau karakter nasabah, sedangkan capacity yakni kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan dana yang dipinjam. Sedangkan capital yakni adalah besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam. Sedangkan collateral yakni adalah jaminan yang dimiliki peminjam sebagai jaminan atas dana yang dipinjam. Dan yang terakhir ada condition, yakni adalah prospek usaha dari nasabah. Nah, tujuan analisis investasi ada 2. Yang pertama tujuan umum, yaitu pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada yang kedua, ada tujuan khusus yang meliputi menilai kelayakan usaha, calon peminjam, menekan risiko tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, yang terakhir di sini ada implementasi investasi dalam perbankan syariah. Yang saya ambil di sini ada investasi khusus atau mudharabah muqayyadah. Nah, di sini perhitungan bagi hasil, Bapak Huda menginvestasikan dana sebesar 5 juta dengan pilihan untuk pembiayaan kepada pedagang bahan bangunan. Nah, bila pada bulan berikutnya keuntungan investasi yang diterima bank dari pedagang bahan bangunan itu sebesar 2 juta rupiah, sementara kesepakatan nisbah antara nasabah dan juga bank sebesar 65/35, maka bagi hasilnya yang didapatkan Bapak Huda tersebut adalah sebesar 2 juta dikali 65%, yakni ada 1.300.000 rupiah. Nah, pendapatan bagi hasil yang diterima oleh deposan investasi khusus dalam hal ini akan
sangat bervariasi tergantung dari kinerja dari pedagang yang diberikan pinjaman. Nah, di mana ada kemungkinan suatu saat apabila pedagang tersebut mengalami kerugian, maka bisa saja kita tidak mendapatkan bagi hasil atau istilahnya kita mendapatkan nol, tidak mendapatkan apa-apa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.